Adanya pemberitaan di media sosial yang menyampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, mengusulkan program kunjungan kerja ke luar negeri dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di ruang rapat paripurna. Di mana dalam rapat tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta menyebut daripada kunker ke Brebes, Tegal, beli telur asin, kentutnya bau, mendingan berangkatkan kami ke luar negeri. Atas pernyataan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mendapat kecaman dari warga di kota telur asin Brebes. Salah seorang warga mengatakan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta terkait penganggaran untuk kunjungan ke luar negeri itu ternyata justru melukai warga di Brebes. Warga Brebes mengecam keras pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta dan meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf ke seluruh warga Brebes. Warga Brebes menegaskan bila mana tidak ada upaya permintaan maaf, dirinya akan melakukan aksi atas sikap yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta. Apalagi telur asin sudah menjadi simbol Kabupaten Brebes sebagai penghasil produk. Cita rasanya seperti telur asin yang bakar sama yang rebus gitu. Karena bedanya dari merah-merahnya. Yang ya itu aja yang cocok sama anak-anak juga sukanya itu. Halo. Mau buat sendiri apa buat oleh-oleh yang lain? Ya sekalian oleh-oleh, sekalian buat makan sendiri gitu. Karena kebetulan memang saya kan kalau pulang ke daerah itu untuk lebaran itu kan setahun sekali, hanya setahun sekali, kecuali ya kebetulan memang selalu lewatnya kan Tegal. Nah itu khasnya itu telur asin, jadi ya harus kita bawa itu. Kebetulan kan ciri khas Brebes ini kan telur asinnya ya. Jadi ya kalau misalnya setiap ke sini ya pasti beli telur asin bakar sama yang biasa sih. Enggak sih, nggak mahal ya, kebetulan di sini kan murah ya. Jadi 100 atau 200 juga cukup lah. Telur asin penjualan meningkat dan dia mungkin bisa antara 10 sampai 15 ribu sehari. Ya, masyarakat masih mengandungi telur asin dan jadi khas oleh-oleh khas Brebes. Kenaikan lumayan bisa antara 10 sampai 20. Kecaman kepada Ketua DPRD DKI Jakarta meluas. Telur asin adalah salah satu produk unggulan daerah Brebes selain bawang merah. Dari usaha telur asin itulah para pengrajin telur asin bisa menghidupi keluarga dan karyawannya. Sebagian dari masyarakat Kabupaten Brebes merasa tidak nyaman dengan beredarnya pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang meminta anggaran kunker ke luar negeri, tapi dengan diksi seakan-akan meledek nama produk unggulan daerah Brebes. Selain itu, anggota DPRD Brebes menyayangkan pernyataan disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut. Kalau memang itu benar, sebagai pejabat publik harusnya jangan ngomong asal. Terus kalau kunjungan ke luar negeri menjadi kebijakan pemerintah DKI Jakarta, seharusnya jangan singgung-singgung daerah, itu terkesan merendahkan daerah lain. Mestinya kalau memang merendahkan Kabupaten Brebes, seharusnya mereka jangan melakukan kunjungan kerja di Brebes. Malah informasi yang didapat Komisi A DPRD DKI Jakarta akan kunjungan kerja ke Brebes pada hari Senin. Mestinya kalau konsisten, dalam tanda kutip tidak bercanda, harusnya mereka jangan ke Brebes. Warga yang dilahirkan dan dibesarkan di Brebes menolak kunjungannya, itu namanya tidak konsisten dengan omongannya. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Prasetyo memandang Anies terkesan tidak menghargai capaian gubernur sebelumnya. Prasetyo juga mengaku dirinya kerap memberi saran hingga kritik kepada Anies dalam membuat kebijakan hingga pembangunan di ibu kota. Sayangnya, Anies menurutnya tidak menjadikan saran tersebut sebagai pertimbangan akan program yang dijalankannya. Padahal posisi Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua DPRD DKI Jakarta sejajar dalam struktur pemerintahan. Anies itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden, ya repot. Ia mengatakan apa adanya. Ia merasakan gubernur sama Ketua DPRD sama levelnya, sama-sama dipilih rakyat. Prasetyo lalu mencontohkan sikap Anies yang dianggap mengabaikan pembangunan gubernur sebelumnya. Di antaranya adalah RPTRA yang dibangun sejak Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Kini Anies mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama. Contoh lainnya adalah Taman Kalijodo yang dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi ikon Jakarta sebagai fasilitas publik setelah sebelumnya merupakan lokasi prostitusi. Saat itu Taman Kalijodo terbengkalai dan tidak terawat. Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu mengeksekusi itu dan menjadikan ikon baru, itu sekarang berantakan lagi. Kalau begitu nggak bisa menjaga, padahal harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang yang penting beda, ya repot. Tidak sampai situ, Prasetyo Edy Marsudi mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang tidak bekerja apa-apa. Kalau dibilang Pak Anies Baswedan bersih, iya, nggak pernah kerja apa-apa.
Kala itu, ketika Anies bersama wagubnya Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahim, Prasetyo pun memberikan saran kepada keduanya agar sesuatu program yang baik dapat dilanjutkan. Pada saat beliau sudah menjadi gubernur dan Pak Ahok kalah di dalam pertarungan pilkada, ia datang ke ruangan saya dengan Pak Sandi. Saya bilang, ayo kita perbaiki, kita teruskan yang baik kita kerjakan. Apa yang terjadi enggak dikerjakan semua. Bahkan ia pun memberikan saran kepada Anies agar programnya dapat dijalankan dengan baik. Secara usia dia sama saya, lebih tua saya. Sepantasnya orang yang lebih tua memberikan saran kepada orang yang lebih muda. Tapi kalau sarannya enggak diterima, ngapain saya hormati dia? Kayaknya musuhan banget sama Anies. Saya sih nggak pernah punya musuh ya. Saya realistis, pemikiran saya realistis. Jadi bawa Jakarta juga harus yang realistis, jangan mengada-ngada. Saya pernah pada saat beliau sudah menjadi gubernur dan Pak Ahok kalah di dalam pertarungan pilkada, dia datang ke ruangan saya dengan Pak Sandi pada saat, ayo kita perbaiki, kita teruskan yang baik. Yang nggak baik, ayo kita kerjakan. Apa yang terjadi nggak dikerjakan semua. Kalau dibilang Pak Anies Baswedan bersih, iya nggak pernah kerja apa-apa. saya secara usia dia sama saya lebih tua saya. Ya sepantasnya dong orang yang lebih tua memberi saran kepada yang lebih muda. Tapi kalau sarannya semua nggak diterima, mau apain saya hormat. Tapi kan banyak. Makanya kalau saya ditanya Pak Anies kerjanya, Pak Anies bersih-bersih, emang ada yang dikerjakan. Kalau bicara stadion mungkin nggak boleh klaim-klaiman ya. Ini juga kan sebetulnya kan harus mengapresiasi gubernur sebelumnya seperti Pak Sutioso, Pak Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod dan lain-lain. Dan sekarang yang siapapun gubernur pasti mengeksekusi itu. Siapapun dia gubernur pada saat ini pasti itu akan dibangun. Emang itu rencana sudah lama. Gitu loh. Zaman Pak Sutioso tereksekusi, tapi sudah groundbreaking. Zaman Pak Fokus begitu juga. Karena bukan apa, kenapa sih harus ada JIS? Karena stadion di Jakarta nggak ada, Menteng nggak ada. Terus yang Lebak Bulus dipakai MRT. Yang kita hargai pecinta bola di Jakarta ini kan ada Jakmania itu, yang dulu dianggap sampai saya dimainkan seakan-akan saya tidak setuju dengan stadion JIS itu. Pembohongan publiknya sangat luar biasa. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa soal Stadion Jakarta International Stadium atau JIS itu tidak karena peran Anies semata, sebab program itu sudah dimulai dari Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Soal stadion sebenarnya kan harus mengapresiasi gubernur-gubernur sebelumnya seperti Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo atau Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod, dan sekarang siapapun gubernurnya pasti mengeksekusi itu. Ia menuturkan bahwa pembangunan JIS itu memang rencana sudah lama. Zaman Sutioso tidak tereksekusi, tapi sudah groundbreaking. Memang pembangunan itu harus dikerjakan, karena stadion di Jakarta nggak ada, di daerah Menteng nggak ada, begitu juga di daerah Lebak Bulus dipakai MRT. Karena ada Jackmania itu, yang dulu dianggap seakan-akan saya tidak setuju dengan stadion JIS. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa.